Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Darya Zikra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan akuntansi akan mempresentasikan atau yang setelah saya rangkum tentang agama dan negara. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan, ada sekitar 4.200 agama di dunia ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keterlibatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang menghubungkan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari kata Sanskerta, yaitu agama yang berarti tradisi. Kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi, yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare, yang berarti mengikat kembali. Maksudnya adalah dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Di Indonesia, istilah agama ini digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddhisme, dan Konghucu. Sedangkan semua sistem yang keyakinannya tidak atau belum diakui secara resmi disebut religi. Lalu ada definisi menurut beberapa ahli. Beberapa ahli menyatakan bahwa agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberikan tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Di kursus dan praktik keagamaan, peta tentang persebaran dan populasi agama di dunia ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kategori. Dalam beberapa akademisi mempelajari, subjek telah membagi agama menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah agama-agama dunia, yaitu sebuah istilah yang mengacu pada yang transkultural, agama internasional. Yang kedua, agama pribumi, adalah yang mengacu pada yang lebih kecil, budaya-budaya tertentu, atau kelompok agama-agama negara tertentu. Dan yang terakhir adalah negara gerakan keagamaan baru, yang mengacu pada agama baru yang baru dikembangkan. Lalu juga ada kelompok agama, kekerasan, sains, hewan kurban, sekularisme, dan tidak beragama, kritik beragama, kerjasama antar agama, cara beragama. Lalu, dalam praktiknya, cara beragama dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Yang kedua, formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Yang ketiga, rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Keempat, metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Dapat dirangkumkan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia lebih menganut pada asas keseimbangan yang dinamis. Jalan tengah antara sekularisme dan teokrasi. Keseimbangan dinamis adalah tidak adanya pemisahan antara agama dan politik, namun masing-masing dapat saling mengisi dengan segala peranannya. Agama memiliki daya kritis terhadap negara
dan negara punya kewajiban terhadap agama. Dengan kata lain, pola hubungan agama dan negara di Indonesia membantu apa yang sering disebut oleh banyak kalangan sebagai hubungan simbiotik mutualita. Itu saja mungkin penjelasan dan rangkuman saya tentang agama dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.